Bapak-bapak sekalian, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua. Terakhir kita ada membahas tentang definisi kepemimpinan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa yang terjadi di lapangan. Apa sih tanggapan karyawan? Apa sih keluhan karyawan terhadap atasan? Ya, jadi kita mau melihat di lapangan kacamata karyawan terhadap atasan itu apa. Jadi yang pertama, bahwa ada penelitian mengatakan bahwa 90% bawahan menginginkan para atasannya bersikap jujur. Kenyataannya hanya 39% atasan yang menunjukkan sikap ini. Nah, ini keluhan karyawan. Kemudian, perbandingan bawahan yang ragu dan tidak yakin dengan bawahan yang percaya dengan kemampuan pimpinannya dalam memimpin anggotanya itu 2:1. Lebih banyak yang ragu. 2 ragu, 1 percaya. Itu perbandingannya. Nah, ini perbandingan bawahan ragu itu 2:1, itu yang terjadi. Nah, kemudian apa-apa saja keluhannya karyawan itu terhadap atasan yang membuat mereka tidak percaya. Nah, ini bukan di tempat kita ya, tapi kita mengambil dari semua lah pada umumnya organisasi. 1. Sering terlambat. Nah, ini adalah keluhan karyawan terhadap atasan yang pertama. Ketika pemimpinnya mengatakan jangan terlambat, tapi dia sering terlambat. Jadi karyawan tidak percaya. Kemudian perilaku bunglon. Ya, bunglon ini artinya berubah-ubah. Kadang ini, kadang begitu. Kadang ini, kadang itu. Kadang sana, kadang sini. Ya, tidak komit lah istilahnya. Kemudian tidak menginginkan orang bersifat terbuka. Ya, justru ini menjadi yang tidak diinginkan karyawan. Kemudian kadang-kadang juga ya, ini keluhan karyawan bahwa pimpinannya mengkritik di depan umum. Ya, kemudian mengalamatkan kegagalan kepada karyawan. Nah, ini semua gara-gara karyawan. Saya tidak mau tahu. Nah, ini keluhan karyawan terhadap atasan. Lain di mulut, lain di tindakan. Ini juga terjadi yang dikeluhkan. Kemudian berlaku tidak adil. Kemudian tidak melakukan penilaian anggota, prestasi anggota secara konsisten dan teratur. Nah, kita bisa melihat kita di mana, posisi kita di mana. Sebagai nanti pembelajarannya setelah ini kita akan masuk ke teori memimpinnya. Nah, selanjutnya permasalahan pemimpin saat ini, ya, adalah ada 2 saya bisa ambil. Pertama adalah pemimpin itu kinerjanya rendah. Yang kedua, pemimpin itu orientasinya jangka pendek. Nah, ini apa? Apa aja ini? Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama, pemimpin dengan kinerja yang rendah. Ini maksudnya seperti apa? Nah, saya mau mengilustrasikan. Pernahkah bapak-bapak melihat berita tentang kasus pimpinan perusahaan yang ditangkap oleh KPK karena mengambil uang negara? Pasti pernah ya kan? Bahkan sering. Ibarat kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti. Atau tertangkap 1 tumbuh 1000. Nah, ini mengerikan sekali sepertinya ini. Pertanyaannya adalah mengapa banyak pemimpin yang berbuat demikian? Apakah pemimpin itu kekurangan uang? Kekurangan materi? Tentu tidak.
Karena kita yakin perusahaan telah mengatur segala hal tentang hak dan kewajiban semua karyawan, termasuk si pemimpin itu. Lantas di mana permasalahannya? Apakah yang menjadi masalah adalah kinerja pemimpin tersebut yang rendah? Nah, bisa jadi sehingga ia dengan licik mengambil jalan pintas. Nah, yang lain adalah ciri-cirinya ini apa? Satu yang sering terjadi permasalahan pemimpin saat ini adalah satu, mencuri waktu pada jam kerja. Waktu adalah emas, itu pada kata pepatah. Saking berharganya waktu itu sampai-sampai diibaratkan dengan emas. Siapa yang nggak ingin emas? Ya, bukan emasnya orang Jawa ya. Mohon maaf ya. Jadi perilaku mencuri waktu ini memang ya sering terjadi. Merasa tidak ada yang mengawasi, akhirnya menggunakan waktu kerja itu bukan untuk mengerjakan tugas pekerjaan. Ya, masih mending kalau waktunya digunakan untuk beribadah. Ya, atau beribadah sunnah. Ya, berzikir pada saat jam kerja. Yang terjadi ya mungkin mencet-mencet tombol gadgetnya. Nah, ini yang tidak penting. Yang kedua, ini mencari tambahan dengan ngobjek kerjaan lain. Nah, salah satu tanda orang beriman adalah mau bersabar dan bersyukur. Apa jadinya kalau pemimpin tidak bisa bersyukur? Nah, maksudnya bersyukur dalam apa? Apa yang dia terima, apa yang dia dapatkan, ya dia tidak tahu bagaimana caranya bersyukur. Sehingga pekerjaannya jadi keteteran, kinerjanya pun menurun drastis. Dampaknya produktivitas yang dibuatnya dan tim di bawahnya pun turun. Mengapa? Karena karyawannya bingung. Karena pemimpinnya tidak fokus dengan pekerjaan yang disepakati oleh tim yang dibuatnya. Nah, permasalahan yang lain adalah lebih memikirkan apa yang diperoleh daripada apa yang bisa diberikan. Nah, ini namanya pemimpin yang kerdil. Ia hanya memikirkan input buat dirinya tanpa memperhatikan feedback yang harus ia berikan. Ibaratnya, mohon maaf, sudah mirip dengan pengemis di pinggir jalan yang hanya bisa meminta-minta tanpa harus berusaha. Kemudian selanjutnya yang menjadi masalah adalah mengerjakan tugas asal-asalan. Yang penting selesai, sehingga kualitas kerjanya pas-pasan. Nah, ini kalau sudah tidak mau bersyukur pemimpinnya, egois dengan diri sendiri, maka kualitas pekerjaan pun jauh api dari panggang. Bagaimana bisa dia bicara kualitas pemimpinnya, sedangkan mengerjakan pekerjaan itu tidak memiliki kompetensi kualitas sesuai yang diharapkan? Karena pas-pasan tadi, asal-asalan dia kerjanya. Selanjutnya adalah pandai mengkritik tanpa memberi solusi. Ini sering terjadi. Lebih sering mengeluh. Karena kegiatan yang paling mudah dilakukan adalah mengeluh. Seseorang yang mengeluh ya memang bisa jadi, tapi jika aktivitas mengeluh sering dilakukan, itu jadi tidak baik dan tidak dianjurkan. Kritikan pun akan muncul dari pemimpin model ini. Ya, dia hanya bisa mengkritik tanpa memberi solusi konkret. Kemudian masalah berikutnya adalah sering asik dengan dirinya sendiri, bahkan ingin dilayani oleh anak buahnya. Nah, istilahnya ini namanya ngebos.
Ya, mental ngebos yang hanya mau dilayani tanpa mau melayani. Padahal hakikat pemimpin itu adalah pelayan untuk bawahannya. Ia harus siap sedia, ya. Pemimpin itu harus siap kapanpun bawahan membutuhkannya. Dan tak hanya siap hadir, tapi juga siap membantu mencarikan solusi yang terbaik. Nah, jadi kalau kita lihat dari ciri-ciri ini, pemimpin model yang ini banyak kita temukan. Ya, bertaburan bagai bintang di tempat-tempat kerja. Mohon maaf ya. Tapi lebih baik kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita pernah melakukan poin-poin di atas? Jika belum, ucapkan sekencang-kencangnya, terima kasih, saya belum seperti itu. Nah, kalau sudah, maka ya kita bisa perbaiki diri kita masing-masing. Nah, yang kedua, pemimpin yang berorientasi jangka pendek. Maksudnya apa? Maksudnya begini, pemimpin model ini biasanya menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan yang dia inginkan. Namanya saja jangka pendek. Ya, ini kaitannya dengan spiritual leadership. Tidak mau mikirin akhirat. Prinsipnya begini, selama tidak ketahuan, usaha apapun yang dapat menguntungkan dirinya dan keluarganya akan dia lakukan. Nah, kalau sudah pernah makan uang haram, biasanya berlanjut ke hal-hal yang lain. Ya, mengharapkan pendapatan instan, tidak menghargai proses, egois dengan anak buahnya, bahkan lebih parah, terjebak dalam gaya hidup glamor, sehingga ia miskin secara rohani. Ujung-ujungnya stres. Ia pun terjebak ke dalam narkoba, wanita. Nah, jadi apakah Bapak masih mau menjadi pemimpin dengan kinerja buruk yang pendek dan punya pikiran pendek ini? Saya harap jangan ya. Jangan sampai kita tergelincir ke hal-hal sepele dengan iming-iming jangka pendek, sehingga kita melupakan tujuan utama kita hidup di dunia. Nah, ini tadi saya bilang kaitannya dengan spiritual leadership. Ya. Nah, jadi Bapak-Bapak sekalian, untuk sesi ini silahkan bisa diulang-ulang supaya lebih paham dan kita bisa berdiskusi. Terima kasih.